Jadi kami akhirnya menceritakan bahwa saya punya pengalaman waktu saya sekolah di Bali. Jadi di Bali saya ambil konsultan onkologi saya selama 3 tahun, tahun 2015 sampai tahun 2018. Di sana kami pertama di gereja lokal, dan di gereja lokal itu kami ditantang untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Terus terang kadang-kadang kita semua mungkin kita harus akui bahwa kadang-kadang ketika kita mau memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, kita ada rasa takut. Mungkin takut ditolak, mungkin kita memang takut memberitakan tentang Yesus. Nah, waktu itu kami di gereja lokal itu kami diberitahu memberitakan Injil kerajaan Tuhan itu tidak selalu harus dengan kita menginjil, tetapi ada hal yang lain yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berbuat baik. Yang kedua adalah mendoakan orang sakit. Yang ketiga adalah mengusir setan. Di Lukas 9 ayat 1, mungkin nanti ibu dan bapak bisa membaca sendiri di Lukas 9 ayat 1, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi saya sebagai dokter, jadi biasanya dokter itu kan bukan tidak percaya, tapi lebih percayakan hal medis yang dia pelajari ketika bangun sekolah. Tapi karena saya mau membuktikan bahwa membuktikan apa yang dikatakan oleh pendeta kami di sana, menyembuhkan orang sakit, Tuhan sudah memberi kuasa. Nah, jadi saya cerita pengalaman bahwa ketika saya sedang operasi, waktu ini di Bali, ada seorang perawat saya yang lepas kalau di depan saya, yang mengatakan, aduh saya punya tulang belakang sakit. Nah, saya langsung ngomong, mau nggak saya doakan? Mau nggak saya doakan? Dia mau doakan. Dia orang Bali, orang Bali asli, orang Hindu. Kemudian saya mendoakannya. Kita mendoakan tidak perlu ribet. Saya cuma mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sakit tulang belakang ini sembuh. Terus dia mengatakan, saya punya sakit itu sudah hilang dokter. Dokter pakai mantra apa? Saya bilang enggak, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memberitakan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Kemudian ada lagi pengalaman yang lain. Saya jalan, yang ini masih di Bali, cerita di Bali. Waktu itu saya pergi ke jalan ke mall. Terus saya melihat ada seorang cleaning service yang matanya diculing. Terus saya pengen lagi coba. Saya panggil orang itu dan saya bilang, mau tidak kamu saya doakan supaya matamu sembuh? Dia bilang, apa ibu, ketika kita mau mendoakan orang, saya percaya tidak akan ada orang menolak untuk kita doakan. Nah, ketika saya doakan satu kali, pas orang itu dia tetap juling, 2 kali, 3 kali, 4 kali, orang itu tetap juling, ibu. Tapi ketika saya mendoakan untuk berikutnya yang kelima kalinya, sepenuh-penuh matanya itu sembuh, ya, dari juling ke normal, ya, puji Tuhan. Tapi ketika saya
setelah itu dia juli kembali. Terus saya mengatakan, kamu harus lebih banyak berdoa untuk anakmu sendiri. Ya mungkin walaupun pada saat itu dia tidak sembuh, saya sudah memberitakan tentang kuasa Tuhan. Dia sudah merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Satu lagi, ketika saya di rumah sakit, ada satu pasien saya perempuan, dia kanker payudara dan sudah menyebar di tulang belakang. Jadi kami di tim doa pada tim konser kami terus mengunjungi orang ini sampai 2 tahun kami kunjungi, sampai dia dari tidak bisa balik sampai dia pergi ke pasar naik motor sendiri, sampai dia menerima Tuhan Yesus. Kami merasakan bagaimana kuasa Tuhan menolong orang itu. Di sini justru saya merasakan bagaimana, walaupun saya seorang dokter, saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Jadi ketika Pastor Simon mengajak saya untuk boleh datang ke tempat ini untuk menyaksikan kuasa Tuhan, saya mau. Karena saya tahu di sini banyak orang yang membutuhkan kuasa Tuhan. Di dalam diri bapak-bapak dan ibu ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan sakit hati. Pastor Simon membantu kita untuk membuktikan kuasa Tuhan untuk kuasa kesembuhan. Ingat, Bapak Ibu, jangan ragu dalam hati. Ketika Tuhan mengatakan bahwa bahkan kamu akan lebih daripada aku dalam kehidupan orang. Bahkan dalam firman Tuhan, kalau saya tidak salah Petrus, bayangannya Petrus bisa menyembuhkan orang yang tidak bayangannya. Sama seperti Petrus, kita juga dalam murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Bapak Ibu ada kuasa, ada Tuhan sudah memberikan itu semua. Kami dokter atau pastor semua itu hanya perantara Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu. Dari berbagai penyakit yang mungkin Bapak dan Ibu tidak rasakan saja. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalam diri Bapak ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan bisa menguatkan Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Sebelum turun nih, Pak Dokter Elvis. Nah, puji Tuhan, melihat kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seorang dokter spesialis bedah onkologi atau bedah tumor ini bagaimana percaya betul dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya, begitu mengenal sosok Pastor Adi Simon dan melalui di sini saya mau tanya langsung nih, bagaimana komentar atau sebagai praktisi kesehatan ya mengenai pelayanan doa seorang Pastor Adi Simon. Ya. Kenapa saya percaya itu? Karena saya alami bagaimana Tuhan menolong orang, bagaimana kuasa Tuhan menolong orang. Jadi mungkin banyak orang di luar sana mengatakan, bahkan mungkin orang-orang Kristen juga mengatakan bahwa itu kalau kita berdoa hanya ibu saja. Tapi saya sangat percaya betul. Saya sangat percaya karena saya alami. Kalau saudara, Bapak Ibu sudah alami pengalaman bersama Tuhan, saya percaya bahwa tidak akan ada keraguan bahwa melalui kuasa Tuhan orang bisa pakai siapa saja untuk bisa menyembuhkan orang lain. Ya. Jadi
Jadi saya sangat percaya akan apa yang Tuhan lakukan melalui resepsi, melalui pastor Anies, melalui dokter yang kita hanya sebagai tangan perpanjangan tangan Tuhan menemukan sesuatu. Demikian. Yes, terima kasih. Ya, sekalipun memang Tuhan izinkan kita harus melalui tindakan medis, tetapi percaya kuasa doa terlebih dahsyat. Terima kasih Pak Dr. Endis buat sharingnya pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan semua yang sudah bersemangat untuk beribadah bersama-sama pagi hari ini,